Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aljimis sumta, dan biasakanlah olehmu, wajibkanlah olehmu, istiqomahkanlah olehmu. Wajib biasain, istiqomahin, tetepin, asumta, akan diem, nggak banyak ngomong, kecuali illa li daruratin syar'iyatin, kecuali karena darurat agama, ngajar orang gitu ya, ngajarin anak, ngasih nasihat, ngasih wejangan, itu namanya daruratin syar'iyah. Kalau nggak ada yang penting, nggak ngomong, diem gitu ya, nggak banyak ngomong gitu. Itu biasain diem, karena apa? Lebih aman banyak diem daripada banyak ngomong. Karena kalau orang banyak ngomong, banyak bahayanya, banyak dosanya. Ya, nanti dijelasin kenapa kok banyak ngomong itu lebih banyak bahayanya, lebih banyak musibahnya, lebih banyak apa tuh penyakitnya. Karena nanti dijelasin ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyaslama, man barang siapa sarrahu menyenangkan, hu kepada orang tersebut, apa ayyaslama bahwasanya selamat orang tersebut, fal yaljamis sumta, maka hendaknya mewajibkan orang tersebut, membiasakan orang tersebut, menetapkan orang tersebut, mengistiqomahkan orang tersebut, asumta, akan diem. Jadi kalau yang pengen selamat, kata Rasulullah, wajib apa? Diem, jangan banyak ngomong, gitu ya. Gitu. Kalau sekarang tangan yang diem, gitu ya. Kalau zaman sekarang mana yang diem? Tangannya. Kan medsos, ngetik makan hati gitu. Sekarang, kalau zaman dulu belum ada medsos, mulut yang bahaya. Tapi sekarang tetap aja banyak orang juga bahaya. Sekarang yang bahaya mulut sama tangan. Bahaya. Ngetik di medsos, tik 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 tik, udah jadi bahaya tuh ya. Tuh, kalau enggak ngomong banyak bahaya. Wa kana al-ustadzu al-Qushairi, dan ada siapa guru kita Ustadz al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata tuan guru al-imam Qushairi, apa dauhan daripada beliau, innama atharul qaumu, pastinya athara lebih mementingkan, siapa al-qaumu kaum, as-sukuta akan diam, lima karena sesuatu alimu yang mereka mengetahui, annal kalama sesungguhnya berbicara, yaitu minal apati daripada apat, daripada bahaya, bahaya, musibah, bencana. Kenapa banyak ngomong itu jadi bencana? Banyak ngomong itu jadi musibah. Banyak ngomong itu orang tergelincir, banyak berbuat dosa. Ya. Kenapa? Summa lima fihi, kemudian lima karena sesuatu fihi di dalamnya, di dalam sesuatu tersebut, di dalam al-kalam, lima bagi sesuatu fihi di dalam kalam, min hazzin nafsi daripada bagian diri, bagian nafsu. Kenapa banyak orang mementingkan diem daripada ngomong? Karena kalau banyak ngomong itu sama aja kita ngasih bagian nafsu untuk keluar. Gitu. Jadi nafsu ini jadi keluar. Apa itu? Timbul nafsu. Dalam hati kita punya penyakit hasut sama orang.
ngomongin akhirnya apa ya? Ngomongin orang. Gitu ya. Hatinya lagi marah, barangkali lagi banyak urusan kan? Lagi banyak urusan, lagi banyak masalah, pusing. Ya. Akhirnya begitu ngomong, apa yang keluar? Dari dirinya, hatinya lagi marah, keluarnya omongannya marah-marah. Gitu. Orangnya senang bohong, nafsunya. Nanti keluar omongannya jadi apa, bohong. Gitu ya. Jadi bagian nafsu ini jadi keluar tuh, lima fi min hazzin nafsi. Karena dari mulut ini keluar tadi. Orangnya hatinya sering seneng ngadu domba. Berarti gimana cara ngadu dombanya? Pakai mulut ngadu dombanya. Jadi bagian-bagian nafsu itu, hazin nafsi, bagian nafsu itu kemudian apa? Keluar dengan sendirinya dengan sebab banyak ngomong. Ya, bohong, gibah, hasud, iri dengki, namimah, ngadu domba. Gitu ya. Hatinya sombong, nafsunya sombong. Maka kalau banyak ngomong, maka hazun nafsi, bagian daripada nafsunya keluar lewat omongan. Apa keluarnya? Ngomongnya sombong. Begitu ya. Jadi kalau banyak ngomong itu hazun nafsinya keluar tuh bagiannya. Bagian nafsunya keluar. Apalagi kalau banyak ngomong itu menjadi afat, menjadi bahaya, mara bahaya, bencana, musibah. Wa izhari sifatil madhi, dan menampakkan sifat senang dipuji. Tuh ya, tuh. Jadi kalau banyak ngomong keluar tuh sifat muji. Sifat muji, sifat senang dipuji. Orang kalau banyak ngomong begitu. Banyak ngomong, ya. Muncul pengen dipuji. Gitu. Masih ingat tuh ya, di sini kalau ada yang ceramah, di sini kalau ada yang ngajar gitu ya, yang punya taklim, yang punya pengajian, di sini kalau yang apa ya, yang lagi baca maulid, yang lagi baca Quran segala macamnya, jangan pernah kalau ente beres ngajar, kalau ente beres baca maulid, ente beres apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ente nanya ke orang, "Nang, tadi gimana baca Quran gua?" Gitu ya. Iya. Maaf, mendengarkan sendiri, takut apa? Takut nanti ini orang timbulnya muji. Kenapa? Karena pujian itu penyakit. Orang kalau senang dipuji penyakit. Gitu. Jadi ada ulama, banyak ulama-ulama kita paling benci dipuji. Kenapa? Karena kalau sering dipuji penyakit. Jadi bukannya bagus dipuji itu. Kata ulama kita, kenapa? Malah jadi penyakit. Timbul tadi sombong, merasa istimewa, merasa hebat, merasa jago. Kenapa pujian tadi? Wa idhari sifatil madhi. Mana lagi kalau banyak ngomong, timbulnya pengen dipuji atau pengen memuji orang. Wal maili, dan condong ilaman kepada orang. Yumayyizu, yang mengistimewakan orang tersebut. Yumayyizu, mengistimewakan orang tersebut. An ashkalihi, daripada keadaannya atau bentuknya orang tersebut. Bihudnin nudqi, dengan sebagus-bagusnya pembicaraan. Wa ghairi hada, dan selain daripada ini, yaitu min afatil kalami, daripada bahayanya banyak ngomong. Mana yang selanjutnya? Kenapa kok orang lebih banyak mementingkan diam daripada ngomong? Karena kalau banyak ngomong, nanti timbulnya wal maili, condong kepada orang yang memuji dia. Gitu ya. Saya banyak ngomong, gitu ya. Begitu banyak ngomong, apa kata Nang? Ustaz hebat ente. Pokoknya tadi ngedengerin cerita ente itu semuanya bagus, semuanya hebat. Nanti timbulnya dikarenakan kata Nanang bagus, dipuji saya oleh Nanang, wal maili, saya lebih condong kepada Nanang. Kenapa? Karena Nanang mengistimewakan saya, memuji saya.
Kan begitu biasanya ya. Gitu. Kan orang kalau senang dipuji, dia akan lebih senang kepada yang orang mujinya. Tuh, padahal penyakit itu. Gitu. Jadi kalau senang dipuji penyakit nanti. Akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya hanya luarnya saja. Gitu ya. Kenapa? Karena dia ibadah pengen dipuji orang. Ibadah apa aja, mau sunnah, mau sholat, mau puasa, mau baca Quran, segala apapun ibadah pengen dipuji orang, hanya luarnya saja, nggak meresap ke dalam hatinya, sehingga ibadahnya jalan, hatinya tetap tidak terurus. Ibadahnya jalan, hatinya tidak jadi dewasa. Ibadahnya jalan, hatinya semakin rusak. Kenapa? Karena luarnya doang. Pengen mengharapkan pujian daripada makhluk. Gitu ya. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Kita jangan takut dibenci orang. Biarin orang benci kita. Jangan sampai Allah benci kepada kita. Biarkan orang menghina kita. Jangan sampai kita dihinakan oleh Allah. Nggak apa-apa orang nggak perhatian kepada kita, jangan sampai Allah tidak memperhatikan kita. Nggak apa-apa kita nggak dipandang orang, tapi jangan sampai Allah tidak memandang dengan rahmatnya kepada kita. Begitu. Ya. Ya, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kita tergantung dengan makhluk. Tergantung dengan makhluk, bergantung dengan makhluk. Bergantunglah kepada yang hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun daimun baqin la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bergantunglah kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada presiden ada masanya. Bergantung kepada jenderal ada pensiunnya. Bergantung kepada orang kaya ada jatuhnya. Bergantung kepada apa aja semuanya. Bergantung kepada orang pasti ada matinya. Tapi bergantunglah kepada Allah, hayyun daimun la yamut, begitu ya. Bergantung kepada Allah, begitu ya. Pokoknya kalau ibadah kita udah meresap dalam hati, insya Allah hati kita bagus, gitu ya. Kalau baru luarnya aja nggak nyampe dalam hati, gitu ya. Wa kana syaihu, dan ada siapa guru kita Syekh Abu Bakar Ibni Iyas Ibni Iyash rahimahullahu ta'ala, dan ada tuan guru Syekh Abu Bakar Ibni Iyas, semoga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala. Yaqulu, yaitu berkata tuan guru Abu Bakar, kasratul kalam, bermula banyak ngomong. Tuh, kasratul kalam, bermula banyak ngomong aja. Ya. Banyak ngomong. Ya, gitu. Jadi kalau orang banyak ngomong nggak tahu tempat tuh. Ya. Lagi berak ngobrol. Lagi naik motor ngobrol, di jalan naik motor berdua ngobrol. Ya. Kasratul kalam. Emang kagak ada tempatnya ngobrol, ada tempatnya. Ya. Mana? Makanya jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya, mulut itu gimana ente yang punya kunci. Makanya bikin kunci mulut. Apa? Mulutnya bikinin kunci. Tuh, kantongnya di sini kuncinya. Kapan mesti ngomong, kapan tidak ngomong. Kapan ngomong seperlunya, kapan ngomong banyak. Ada kuncinya. Kalau waktu ngomong buka mulutnya, ada kuncinya. Kalau nggak ngomong, kunci lagi mulutnya, ada kuncinya. Gimana kita kuncinya? Begitu ya. Oleh karena itu, kasratul kalam, bermula banyak ngomong, yaitu tansyufu, menghisap. Ini kasratul kalam, menghisap ini kasratul kalam, al-hasanati, akan kebaikan-kebaikan, kama tansyuful ardu, sebagaimana menghisap apa tanah atau bumi, bu'dal ma'i, akan jauh-jauhnya air. Jadi banyak ngomong, menghisap kepada kebaikan.
Jadi kalau orang banyak ngomong, amalnya, kebaikannya, pahalanya bisa habis. Banyak ngomong, bohong, kan dosa itu. Banyak ngomong, hasud, gibah, iri dengki, nami mau domba, hilang mulai pahalanya, hasanatnya hilang. Dihisap oleh banyak ngomong. Begitu ya. Jadi orang banyak ngomong menghisap kepada pahala-pahala kebaikannya sebagaimana tanah menghisap sejauh-jauhnya air. Air di mana jauh kan dihisap sama tanah tuh, gitu ya. Gitu. Makanya ada sungai di bawah tanah, dihisap sama tanah. Jadi orang banyak ngomong itu menghisap amalnya, menghisap kebaikannya. Kenapa? Orang kalau banyak ngomong pasti banyak tergelincirnya, pasti banyak salahnya. Udah pasti ngebohongnya, pasti ngomongin orangnya, pasti ya. Lama-lama nanti iri dengkinya sama orang, pasti takaburnya, sombongnya pasti. Kan banyak ngomong, akhirnya apa? Dia nyari bahan pembicaraan biar ngomong. Wa kana al-Fudailu, dan ada siapa Imam Fudail rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala. Yaqulu, yaitu berkata Imam Fudail, man adda kalamahu, barang siapa ada yang menghitung orang tersebut, kalamahu akan omongannya orang tersebut, min amalin, daripada amal, daripada pekerjaan, dihitung daripada pekerjaan, qalla, maka sedikit apa kalamuhu, omongannya orang tersebut. Kata Imam Fudail, kalau orang yang menghitung bahwa omongannya menjadi amal solehnya, begitu. Jadi kalau ada orang menghitung omongannya jadi amal soleh, ya Allah, saya ini kalau ngomong jadi amal. Biar satu huruf jadi pahala, satu kalimat jadi pahala, puluhan kalimat jadi pahala, jadi amal soleh. Maka kata Imam Fudail, orang yang menghitung ucapannya menjadi amal solehnya, qalla kalamuhu, maka dia akan sedikit ngomongnya, banyak diemnya. Gitu ya. Wa ma warasu, dan tidaklah mewaris mereka al-hikmata akan hikmah illa bisumti, kecuali dengan diam, wa tafakkuri, dan tafakkur berpikir. Kalau kita ingin mendapatkan hikmah, maknanya hikmah kebijaksanaan, bijaksana pikirannya, bijaksana akalnya, bijaksana hatinya, bijaksana mulutnya, bijaksana tangannya, bijaksana kakinya, bijaksana matanya, bijaksana telinganya, maka yang ingin mendapatkan hikmah atau kebijaksanaan adanya adalah bisumti, di dalam diam dan berpikir, tafakkur. Makanya ada kalimat ta'at tafakkuru sa'atan khairun min alfi ibadatin, min alfi sanati ibadatin, atau khairun min ibadati alfi sanatin. Berpikir 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Kita berpikir 1 jam. Jadi hikmah, timbulnya hikmah. Ya, gitu. Hikmah bukan hikmah ngehikmat itu, ya, bukan hikmah ahli, bukan, tapi bijaksana. Wal wara'u, dan bermula wara' pin nutqi, di dalam berbicara, yaitu asyaddu, lebih banget, minhu, daripada wara' fil luqmati, di dalam ya, 1 suap, 1 genggam makanan, wasyabi, dan pakaian. Wal wara'u, ada orang warok, tenang ya, ada orang warok makanan, sama makanan selektif, warok, pilih-pilih makannya juga. Wasyabi, ada orang warok pakai bajunya selektif. Itu masih kalah dengan warok bil kalam.
Jadi kalau ada orang warok, hati-hati di dalam makan, hati-hati di dalam pakaian, itu masih kalah tingkatannya kalau ada orang bisa warok di dalam omongan. Gitu. Karena susah warok dalam omongan. Gitu ya. Kan tidak serba salah ya. Gitu. Diam aja katanya. Ya bete gue sama dia mah ya. Gitu ya. Diam aja. Kagak ada ngomongnya acan-acan ya. Nggak ada sepatahnya, diam aja, bete gue. Bingung katanya sama dia lah. Gitu ya. Ah nggak asik ah. Gitu ya. Nggak asik ah. Kalau gue sama Nanang gitu. Diam aja orangnya. Kagak ngomong-ngomong acan. Gitu ya. Kagak asik. Padahal ibadah itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saking Rasulullah menganjurkan diam, jangan banyak ngomong. Kalau zaman sekarang diam, jangan banyak ngomong, jangan banyak jarinya mencet medsos, ya. Ngetik yang menghina orang, ngetik yang bohong, berita bohong, ngetik begitu ya. Kalau zaman sekarang. Gitu oleh Rasulullah SAW saking begitu hebatnya dianjurkannya sampai Rasulullah bersabda, mangkana barang siapa yu'minu billahi beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau nggak ada yang ngomong yang baik, kalau nggak ada omongan yang baik, falyasmut maka hendaknya diem. Sama Rasulullah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, itu tandanya apa? Diem. Kalau dia ngomong, omongannya baik. Tuh, sampai begitu Rasulullah nandain. Sampai begitu hebatnya tuh ya. Iya. Coba bayangin sekarang, kita ngomong banyak salah, urusannya nanti pidana, masuk penjara. Tangannya gatel ngetik, ya, masuk penjara, undang-undang ITE. Ya, gitu. Nah, zaman sekarang, gitu. Tuh. Waqad ajma'u dan sungguh telah sepakat para ulama ala annal anwar rabbaniyata atas sesungguhnya cahaya-cahaya ketuhanan, yaitu takhruju keluar ini anwar cahaya min qalbil muridi dari hati seorang murid, idza takallama apabila berbicara ini si murid, yalgu maka berbicara sia-sia ini si murid, wa yasiru dan jadi apa qalbu hatinya si murid, yaitu mujliman gelap. Waqad ajma'u dan sungguh telah sepakat para ulama bahwasanya kalau ada seorang murid banyak ngomong, ada orang belajar thariqah, ada orang lagi belajar suluk, ada orang lagi belajar ibadah, tapi banyak ngomong, maka kata ulama waqad tahruju anwarur rabbaniyah, maka keluarlah dari dirinya, dari hatinya adalah cahaya-cahaya Tuhan, cahaya-cahaya ketuhanan. Jadi keluar tuh, kalau orang banyak ngomong keluar cahayanya, hilang, pes. Ya, dia puasa, dia zikir, dia suluk, ibadah, segala macam dia jalanin. Riyadhatun nafsi, mengolah diri, olahraga nafsu, olahraga diri. Semuanya dijalanin, tapi ngomong banyak, itu keluar tuh cahayanya. Pleng, hilang. Pleng, hilang cahayanya. Jadi semakin banyak ngomong, semakin cahayanya hilang. Maka nanti kalau cahaya dalam hatinya hilang, wa yasiru qalbuhu mujliman, maka hatinya jadi gelap gulita. Gitu ya? Hah? Ingat keras hati cuman gelap doang. Gelap. Jelek juga. Gelap. Ya, itu. Kalau gelap artinya gimana? Lama-lama nanti banyak penyakit masuk. Kalau udah banyak penyakit masuk nanti keras kaswatul qulub. Gitu ya. Gitu ya. Yang penting tuh pokok pangkalnya buang takabur dulu, sombong tuh buang dulu. Itu takabur itu paling bahaya itu.
Takabur. Kenapa? Karena iblis kafir kepada Allah itu bukan iblis yang mengakui Allah Tuhannya, bukan. Iblis kafir itu bukan karena iblis tidak mengakui Allah jadi Tuhannya, bukan. Iblis mengakui Allah Tuhan saya, kata iblis. Iblis kafir itu bukan iblis karena nggak mengakui Allah Tuhannya, bukan. Iblis ngakuin Allah Tuhan saya. Buktinya begitu iblis diusir, iblis kan ngedoa, ya Allah, akuin Allah Tuhannya. Kenapa iblis menjadi kafir? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu jadi kafir wastakbara karena sombong. Makanya yang paling pertama orang itu kalau pengen benar, buang jauh-jauh sombong dalam hatinya, buang jauh-jauh. Kalau orang sombong nggak bisa masuk ilmu, Cid. Ya, nggak bisa. Sombong udah banyak ilmu tuh. Kayak ibarat begini, Cid tuh. Penuh gak nih? Penuh air. Sombong, wah gue udah pintar banyak ilmunya. Iya. Airnya nggak bakalan bisa. Kenapa? Ibarat kayak ini udah penuh. Disiramin air dari atas. Katakan nggak? Luber. Mana katakan. Coba kalau orang nggak sombong, ibarat kayak gelas kosong. Begitu, gelas kosong. Dituangin air, masuk nggak? Masuk, nggak luber airnya, nggak acak-acakan. Kenapa? Karena kosong. Itu. Contoh begitu. Nggak bakal masuk. Makanya buang jauh-jauh sombong tuh, jauh-jauh. Itu pokok pangkalnya, buang dulu jauh-jauh sombong. Nanti baru dari mulai sombong baru buang dikit-dikit. Yang lain buang, buang. Gitu ya. Wa annahu dan sesungguhnya mata in hadama ruknu min arkanit tariqi tatkala rusak atau hancur apa satu rukun min arkanit tariqi daripada rukun-rukun tariqah, tabi'ahu maka mengikuti kepada ini rukun apa al-baqi rukun yang lain. Jadi kalau ada orang belajar tariqah, belajar suluk, ujlahnya dia jalanin, ini orang ujlah, ini orang puasa tiap hari, ini orang begadang tiap malam, begitu ya. Tuh, ini orang memerangi dirinya, cuman ngomongnya banyak, ngomong mulu. Itu namanya in hadama ruknun. Sama aja dia sudah merobohkan satu rukun di dalam rukun thariqah. Kalau rukunnya satu udah roboh, maka rukun-rukun yang lain ikut roboh semuanya. Gitu. Jadi kalau dalam thariqah nggak bisa ngambil 3, nggak bisa, mesti semuanya diambil. Nggak bisa ambil 1, mesti semuanya diambil. 3 dia pegang, yang 1 dia amalin, hancur semua. Udlah dia jalanin, begadang malam dia jalanin, puasa tiap hari dia jalanin, begitu ya. Cuman ngomongnya banyak, hancur yang 3 tuh. Tabi'ahul baqi, yang sisanya ikut hancur. Gitu ya. Wadakaru dan menyebut ulama anna mu'zamal arkani sesungguhnya paling besar-besarnya rukun di dalam thariqah yaitu arba'atun 4. Al-ju'u yang pertama lapar. Berarti apa? Sering puasa tiap hari. Tiap hari puasa. Bisa hari puasa tiap hari, Ri? Puasa tiap hari bisa. Ya, tiap hari puasa. Was-saharu. Yang kedua apa ya? Begadang malam. Nggak banyak tidur. Begadang malam. Kang Solihin ya begadang malam gitu ya. Waduh, terang bener itu nanti tuh tempat parkiran ya. Mana lagi? Wal ujlah. Jadi nggak banyak campur baur dengan manusia. Udah cukup ngaji rumah lagi, kerja ke rumah lagi, nggak campur baur. Diundang tahlil, biar tahlil pulang ke rumah lagi. Apa ini udah? Wal ujlah. Wasumtu, diem. Itu namanya mu'zamu arkanit thariq. Wa ma zada ala hadihi, dan sesuatu zada yang tambah sesuatu tersebut ala hadihi atas inilah ini yang 4, bahwa maka bermula mazada sesuatu yang tambah itu minat tawabi'i dihitung daripada yang mengikuti.
ya, tetap rukun paling terbesar adalah 4 tadi. Ya, al-ju' was-saharu wal-udlatu wasumtu. Wa ansyadu, dan bersair para ulama baitul wilayati, bermula rumahnya kewalian, kusimat, dibagi apa arkanuhu, rukun-rukunnya, sadatuna, bermula guru-guru kita, tuan-tuan kita, bihi, di dalam baitul wilayah, yaitu minal abdali, daripada wali-wali abdal, ma baina sumtin, sesuatu di antara diam, wa tijalin, dan ujlah, daiman, halnya selamanya, wal ju'u, dan lapar, berpuasa setiap hari, was-saharu, dan bergadang malam, at-tanjihul ghali, yang bersih lagi mahal. Jadi apa? Baitul wilayah. Jadi rumah kalau pengen jadi wali, gitu ya. Baitul wilayah, rumah wali itu kalau pengen jadi wali cukup laksanain 4 hal. Tuh, namanya baitul wilayah. Kalau pengen jadi wali, laksanain 4 hal. Yang pertama apa? Tiap hari puasa. Yang kedua, tidak tidur malam. Yang ketiga, ujlah. Yang keempat, diem. Baitul wilayah. Itu jadi wali itu orang pasti. Sadatuna minal abdali. Banyak guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat jadi wali abdal. Namanya wali apa? Wali abdal. Satu mati akan diganti dengan wali yang lain. Namanya wali abdal. Kalau pengen jadi wali tidak 4. Kalau ente pengen jadi wali 4. Ya 4. Gitu ya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahui olehmu wahai akhi, saudaraku, wallahu a'lam.